minimal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana Ya sih Bang, Allah. masa kita yang nyalam? Neng bibirnya merah banget kayak Google Map lagi macet. Iya. Main handphone mulu ngapain Bang? Wede, ini bang, bagus-bagus motornya. Beli kagak ya? Oh no, Beli no, kali jangan ya? ngomong no. Mana? No. Ini gue liat motor nih. Ya itu. Bagus-bagus. Lah itu. Itu nah. Gimana bang? Gue beli kali gak? Ya beli kalau lu ada duit. Ya, Ada masa lu nggak? raguin gua? Lah ada pitihnya. Ma pitihnya. Sadola tuh butuh pitih. Mohon maaf, artinya apa Bu? Semua hal tuh butuh duit. Cihuy. Bang, tanyain dong. Kita lagi mau ngapain nih? Gila, gue lagi nyari-nyari ini. Emang lu lagi ngapain sih? Lagi mau buat bubur. Tahu nggak Ci? Kita mau buat bubur dari mana Ci? Bubur dari Padang. Apaan Khas tuh? Sumatera Barat. Apaan? Bubur apa nih Bentar Ci ya, namanya? chef akan menunjukkannya. Yang pertama-tama, di sini Agak banget lu. Namanya, Langsung namanya. aja. Nama ya? Bubur apa? Bubur. lanjutin dong. Bubur kampiun. Bubur kampiun. Dari Liga Sumatera Barat kampiun. ada. Itu bola bang. Oh bola ya. Nah, bahan-bahannya pada tahu belum nih? Apaan? Aja. Bahannya ada kacang hijau. Kacang hijau teman-teman semua. Terus kemudian ada kacang merah. Kacang hitam, Bang. Kacang hitam merah. Hitam. Nah ini Hitam. merah nih. Ya Allah. Kacang hitam, oke. Terus ada susu. Terus kemudian ini apa ya? Oh, Apaan? lontong. Ya, mirip. Lagi. Kue. Kuis. Ayo, ada. Kembang tahu. Lebih ke tahu sih. Udah ya, ini jangan didengarkan ya, teman-teman. Di sini kita ada bubur sumsum. Iya. Bang, Aduh. emang ada bubur kayak gitu? Ini udah ngomong. Ya ada. Itu bubur ya. Nah, jadi teman-teman, bubur sumsum ini diperkenalkan oleh dari Sumatera Barat. Betul banget. Nah, yang pertama kita harus campurkan dulu nih bubur sumsumnya di mangkok sini ya. Ya. Terus kemudian kita tambahkan kacang ijonya, bubur kacang ijo. Terus Lagi aja Bang, jangan malu-malu. nggak boleh lihat, bayar. Bayar. Enak. Bayar. Saya dah. Terus Udah dikasih lu beli kagak kesini. Bentar. Kalau enak gue lihat dulu. Kalau enak gue kacang beli. hitamnya. Terus kemudian kita kasih susunya. Batambu aja susu. Apa tuh Ci artinya? Bertambah sama susu, ini translator. Oh iya. Batambu ah. Terus boleh dicoba? Enggak, belum buka dong. Emang Iya. puasa? Kali ya. Belum buka, belum maghrib. Enggak apa-apa, kita duluan aja. Lah, lu gimana sih? Oh iya. Belum ya, enggak boleh. Ini ntar aja. Berapaan? Berapaan? Punyanya berapa? Iya, punya berapa? Kita bisa biar pakai barang sih. Sendal boleh. Kalau ini beneran enak nih ya, gue pesen 100. Gue pesen Siapa? 100 nih, buat semua yang ada di sini. Ini buat kameramen nih, ya. Buat pemben sini semua, ya. 100. Gitu ya. Jadi tolong bikinin 100. Oke, siap. Bisa nggak 5 menit aja jadi? Masua. Udah, langsung. Tapi nggak boleh ngutang ya. Harus cash. Nggak dong. Motor, Nas. motor, Ngapain lu? jual motor aku sales nih. Ngider lu ya? Iya. Motor lu mau beli motor gak lu? Gini, gue tuh mau beli motor. Iya, terus. Ya kan? Tapi ya lu lihat lah gue nih, ya kan? Gaya gue gini, nggak gitu. ada. Ya, lu lihat nih gue nih. Iya. Gue lagi dari tadi tuh lagi pusing. Kenapa tuh? Nyari motor, gue pengen beli. Terus? Ya, gue lagi nyari tapi nggak ada yang cocok. Kayaknya apa gue cari lagi kali ya? Lah dulu, lu nyari motor. Iya. Temen gue jual motor no. Mau nggak lu? Tapi gimana dulu? Motor tong setan yang buat mulu. Ini mau motor bohongan. Ya kalau lu mau. Gue juga ada nih motor keluaran terbaru. Motor apaan? Apaan? Motor mabur. Motor babu. Motor mabur udah ya? Motor mabur tuh motor apaan? Jawa, motor mabur tuh pesawat kan orang Jawa bilang itu. Oh.
Ini motor ini mesinnya Gimana sih bandel lu? banget nih. Nah gimana? Apa kelebihannya? Motor ini mesinnya tuh bandel, serius. Saking bandelnya, sampai dimasukin pondok sama empoknya tuh. Lo kata bocah. Gimana lu jadi nggak nih beli? Gini, gue nih kan pengen ya, ini sekarang kan mau lagi mau Ramadan ya, Iya. mau Lebaran. Ah. Gue duduk boleh nggak nih? Pegel nih lama-lama nih. Ah, di sini boleh? Oh jangan. Iya Gila, dong. lu punya uang aja lu. Gua gitu loh. Menang slot kemarin ya lu. Agak jangan nggak boleh keras-keras. gitu. Nggak boleh gitu. Gimana? Lu mau menawarkan motor lu? Iya. Mana? Kira-kira nih, gua harus menghabiskan duit berapa? Gua pengen beli sekarang. Gile, belagaknya tuh. Lu jangan so-soan punya duit, lu kesini aja digendong sama kucing. Lihat tadi, lu lihat. Lihat. Nah, ketahuan dong. Iyalah. Gimana? Ada nggak? ini. Nah, gimana? Nih, kita ada nih angsurannya itu cuma 300.000 doang. Beneran lu? Iya, tapi DP-nya 45 juta. Nih, ngawur nih. Ya Ini- murah, Ini angsuran. orang-orang sales yang nggak bener kayak gini nih. Eh. Kebalik, coy. Ya elah, itu namanya trik gitu. Oh, Emang gitu? gitu. Iyalah. Aduh. Wah, ini yakin gua nggak bakalan ada yang beli sih. Beli. Angsurannya segitu gedenya. Ya lu katanya mau Katanya beli. punya uang lu. Iya, tapi Aduh, ada apa sih? Ada apa ribut-ribut? Lo berdiri deh. Gantian perempuan duduk. Diri, ya. Ya elah. Ini ada apa? Lo Ini mau tak- apa? Bertingkah lagi lo, Iya ha? ini lagi lu. Apa? Agak. enggak. Tadi. Kenapa? Ya elah. Apa kasih tahu? Gua kasih cepet ntar. Ayo. Oh. Ayo cepetan. Gua masih tahu gua aja. Lu juga. Ayo. Pacar lu katanya. Kenapa? Pengen beli Oh, motor. motor. Terus? Iya. Iya, udah mau di DP. Gaya banget lu. Lu masih punya utang banyak sama gua. Iya. Pinjol lu ternyata lu. Gaya-gayaan lu belagu. Astaga. Buat pernikahan aja tuh ya, itu tuh pakai duit gua semuanya, pakai duit bapak gua. Modal minimal modal. Putus. Putus. Sama cewek tuh jujur nggak apa-apa. Iya kan? 45 juta, buset. 45 juta kalau kita beliin seblak, muka lu lembek. Kenapa jadi muka gue lembek? Lu kesini tuh bareng sama gua. Udah lu gak usah nyari kawan, dia udah kawan sama gue kan gue yang punya duit. Lu gak punya duit. Gimana? Seng lu kira ini ya. Enggak. Enggak. Lu ngapain sih? Bentar dong. Lagi mau ngegombal bentar, gimana? Kok lu udah tahu? Ya udah tau lah gue. Ayo cepet lu. Ikan hiu, ikan lele. Cakep. Putus. I love you, Le. Gaya lu lah. Bentar. Kan nama gue Nindi bukan Lele, siapa nih? Lela. Ini. Siapa nih? Lu kalau mau main selingkuh, mainnya main cantik apa sih? Gimana caranya? Gimana? Ya elah, itu si Lele namain aja Pak Le. Bisa bule. Lagian kamu kenapa sih mau beli motor tuh harusnya bilang kan uangnya di aku semua. So-soan punya duit nih, orang miskin. Orang miskin. Lu itu cerita nyata ya? Dia beneran dong ya. Gue kira. Dimarahin lagi ntar nih. Iya. Udah sih, ya kan Gimana? lebih baik. Baiknya nih, Mm-mm. kan minta maaf dulu daripada minta izin. Alah, tipu daya lelaki. Lu nih ngapain lagi sih? Lu ngeliat lu berdua pada bertengkar, buset. Gue yang gerah. Keringet kayak orang baru habis makan sambal berapa Ini mangkok. keringet apa air terjun nih? Gerah gue gak biasa begini. Gimana cara minta maafnya, Dok? Maaf ya. Ya, ilah, bisa aja ganteng. Halo nih, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa ini ribut-ribut dari tadi kayaknya nih? Ini, Tat. Ada yang mau beli motor. Masya Allah. Ustaz. Mari, Pak Ustaz. Gimana? Motor ceritanya gimana nih? Duduk. Motor apa ini? Motor yang motor gede atau apa? Motor yang DP-nya 3 juta, Oh, tapi gitu. cicilannya 45 juta. Itu Wih, gimana, Ustaz? Gimana itu? Nah, Makanya ini, nih. saya juga bingung ini sama orang yang jual Ini ini. bekasnya orang terkenal. Masa Siapa? katanya trik? Oh, alah. Orang India yang pakai tong setan Ini nih, Tat. bener. Gak bisa. Udah jatuh berapa kali masih aja bandel mesinnya tadi. Oke. Oke. Jadi mau cicilannya 3 juta tapi DP-nya 3 DP-nya juta. 3 juta, cicilannya 45 juta per bulan. Itu apaan itu? Motor setan itu namanya. Iya, itu. bener. Jadi naik itu
lurus sampai neraka, Tat. Apa setan tadi? Astagfirullah. Gak boleh kayak gitu. Gue yang bisikin dia nih, setannya dia. Udah jangan ngobrol-ngobrol. Ini kita kalau ngomong itu harus baik. Apalagi kalau berdoa, mendoakan yang baik-baik. Astagfirullah. Mendoakan teman itu yang ke surga gitu. Iya. Pak Ustadz. Iya. Pak Siap. Ustadz mau nanya dong. Ya gimana? Wah, ini makanannya udah jadi belum? Iya, udah dong. Udah lapar nih. Nanti dong Pak, nunggu beduk dulu. Oh iya. Pak Ustadz, mohon maaf nih, saya potong nih. Saya mau ngider lagi, Pak Ustadz. Ini nggak ada uangnya nih, Pak Ustadz. Nggak mau ngider lagi. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya, siap. Nanya dulu boleh ya? Ya. Jadi gini Pak Ustadz, Allah yang Maha Esa itu kan Maha Pengampun nih. Betul. Nah tapi kan kalau kita banyak dengar Allah itu Maha Pengampun, tapi banyak juga yang meremehkan soal itu. Nah sebenarnya gimana sih Pak Ustadz antara pengampunan Allah sama kewajiban kita untuk bersikap baik itu gimana sih Ustadz? Allah itu kan Rahman dan Rahim. Allah itu maha mengasihi dan maha menyayangi, sekaligus juga Allah Ghafurur Rahim. Mengampuni sekaligus memberi kasih sayang kepada kita semua umat manusia. Mau yang bandel, mau yang nakal, mau yang beriman, semua itu dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Nah, karena Allah itu udah mengampuni, menyayangi kita, apalagi kalau kita itu mengakui kesalahan, meminta maaf kepada Allah. Dan kalau kita bikin kesalahan kepada sama manusia, kita meminta maaf kepada manusia, maka Allah itu pasti akan mengampuni kita. Tentu kita harus malu dong, ya kan? Allah sudah mengampuni pada kita, tapi kita tetap bandel, ya kan? Allah sudah memberi makan kita, sudah memberi kita oksigen secara gratis, kita tidak tahu terima kasih. Apalagi Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tentu kita harus bersyukur, berterima kasih. Coba Mbak Chef ini, kalau misalnya disayangi orang, nah, gimana? Malah dijauhi Ustadz sama ini. Apalagi yang berkerudung, malah dijauhi Ustadz. Nah itu dia. Jadi kalau kita ya, hubungan kita dengan teman misalnya. Kalau teman baik dengan kita, kita juga harus berbuat baik kepada teman kita. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari ketiadaan, mengasihi kita, mengampuni kita, memberi kita rizki, ya. Kita tentu saja harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayang kepada kita semuanya tanpa batas. Meskipun kadang kita nakal, kadang kita lupa sama Allah gitu ya. Tapi Allah tetap memberi kita kasih sayang. Kalau kita itu salah kemudian kita bertaubat ya, meminta maaf kepada Allah, meminta mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni taubat kita. Kecuali kalau dalam Islam itu dosa yang tidak diampuni apa? Dosa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu musyrik, syirik. Ya. Syirik. Jadi yang tidak boleh kita lakukan adalah kita menduakan Allah, syirik. Jadi Allah ini mungkin kalau Mbak Chef itu cemburu, Allah itu tidak suka, ya, tidak akan mengampuni hambanya yang melakukan dosa syirik. Dosa apapun itu diampuni oleh Allah. Menipu misalnya itu diampuni, tetapi syaratnya apa? Benar-benar tobat, jangan tobat sambel. Maksudnya gimana Ustaz? Tobat sambel maksudnya gimana itu? Tobat sambel, ketika kalau makan sambel, pedes, nggak mau lagi ada sambel, makan lagi, gitu kan. Tagihan jadinya. Apalagi yang bikin Mbak Chef itu sambelnya, wah pedes tapi enak gitu. Iya. Nah, itu tobat. Lu jangan menyekutukan Allah. Kemarin saya lihat dia lagi nyembah mobil bak. Apalagi itu. Nggak nonton. Emang bak bisa memberi kamu makan. Bisa memberi kamu napas dan sebagainya. Apalagi bagi mobil itu nggak boleh disembah. Apalagi kita itu menghamba kepada benda materi. Itu menyekutukan Allah. Kita juga tidak boleh menghamba, ya, menuhankan harta kita. Ya, orang yang kita cintai gitu tidak boleh. Berarti nggak boleh diduakan ya? Tidak boleh nggak menduakan. boleh diduakan. Coba kalau mbaknya, mbaknya udah punya ini belum? Nah ini pacar saya. Oh gitu. Saya dari tadi sudah. Ternyata ini.
Tapi Ustaz, mohon maaf. Ya, ya, ya. Kalau dia dapetin dia, alhamdulillah. Kalau dia dapetin dia, naudzubillah. Ini dari tadi udah perasaan nih. Ustaz, Ya, aku mau ya. tanya. Ah. Kadang kita merasa cukup dengan beristighfar, tapi Ah. kita tuh lupa untuk berusaha memperbaiki diri. Betul, Nah, betul. tadi kan Ustadz bilang kita harus baik kepada orang lain. Ya, ya. Nah, aku mau tanya, gimana sih, apa sih pentingnya berbuat baik meskipun kita tuh tahu Allah itu Maha Pengampun gitu. Betul. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Nah, seringkali kita lupa. Mungkin ada tadi itu teman-teman di anak-anak muda misalnya, kan Allah baik. Aku nakal dulu deh. Aku melupakan dia dulu deh. Aku mungkin menduakan dulu dia deh gitu kan, dengan yang lain dan harta, dengan sesuatu, dengan benda-benda yang sebenarnya tidak perlu disembah tetapi kemudian kita menyembahnya, ya. Gelar kita, kadang kan kita menuhankan gelar, ya kan? Kadang kita menuhankan rumah, mobil, tiap pagi dilus-lus gitu. Cuci dibersihin disayang-sayang gitu ya. Disayang-sayang gitu kan. Nah, karena Allah sudah mengampuni menyayangi kita sebagai makhluknya, sebagai hasil dari ciptaan yang paling baik, ya. Kalau dalam Al-Quran itu fi ahsani takwim. Jadi manusia itu, kita itu diberi Allah bentuk yang paling indah, paling bagus, paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, ya kan? Kita punya hati, kita punya pikiran, oleh karena itu hati dan pikiran kita lah kita harus gunakan untuk bersyukur, berterima kasih kepada yang mengampuni segala dosa kita dan mengasihi hidup kita sepanjang hayat kita itu. Kalau sama manusia kita diberi, kita berterima kasih, apalagi sama Allah. Ya, Allah itu tidak butuh terima kasih kita, tetapi sebagai wujud syukur kita kepada yang menciptakan, kita harus selalu berterima kasih. Dan kalau kita lupa, kita harus beristighfar, minta maaf, minta ampun, dan taubatan nasuha tadi. Baik Ustaz, ini aku ada pertanyaan juga. Ya, siap. Oke, tapi saya potong dulu, Ya, Ustaz. Mohon siap, maaf. silakan. Lagi nih, Kita awas kan aja lu ya. agak tenang aja. Ini kan bentar lagi kan nih beduk maghrib nih, Ustaz. Nah, ini si Sepudin sama Sepullah. Oh gitu. Namanya Sep dia Sep. Namanya bener nih, Sabudin Saifullah. Oh, Sepcan. Oh, bukan Sepudin. Sepudin aja nggak apa-apa. Itu lagi makan bubur. Lagi bikin bubur. Aduh, Bubur ngiler nih. kampion, Ustaz. Enak. Terus? Nyobain kali ya? Nah, mungkin Sendoknya belum nggak? ada kaitannya Tat, pembahasan kita dengan kompilasi bubur kampion ini yang bermacam-macam bahan-bahan yang udah diolah, Ustaz. Oke. Wah, Permisi. luar biasa. Ini Ustaz. Kalian berdua sepiring berdua ya? Iya. Boleh Nah, digeser aja. ini Iya, unik keluar ya. kuliner Indonesia. Ini ada bubur, ada yang putih-putih ini apa namanya? Bubur ya? Bubur sumsum, kemudian ada kacang hijau, ada ketan hitam. Ini adalah simbol bahwa bangsa Indonesia, manusia Indonesia itu beragam, beraneka, majemuk. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam. Tapi masih dalam satu mangkok. Satu mangkok keindonesiaan kita. Gitu. Nah ini, di makanan yang ini mencerminkan bahwa kita semuanya itu ya, selain kita manusia Indonesia yang agamis, religius, berketuhanan yang Maha Esa, kita juga makhluk sosial, makhluk yang bisa berlaku hidup berdampingan secara harmonis. Sebagaimana bubur ini, bubur sumsum ini, ada kacang hijau, ada beras hitam, dan ada beras sumsum. Ini menyimpulkan kita ini manusia ciptaan Allah yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya siapa yang membuat ini? Nah, satu chef. Seperti manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Sang Pencipta itu beraneka ragam. Bahasanya berbeda-beda. Anda dari mana? Saya dari Flores. Flores. Bahasanya? Bahasanya bahasa Flores. Bahasa Flores. Gimana bahasa Flores? Beda kan? Beda-beda. Anda dari? Aku dari Jogja. Nah, Jawa sama Flores ketemunya di mana? Ketemunya di hati. Ustaz boleh nih. Juga Pak Ustadz. Ada mempelai. Nikahin aja lah sekarang. Boleh. Bener, udah siap belum? Udah siap belum? Di luar sini. Nah ini jadi kalau sudah cocok hatinya, sudah merasa menyatu, siap lahir batin, segera aja menikah.
menyatukan yang berbeda-beda tadi itu menjadi satu. Itulah namanya pernikahan. Itulah namanya perjodohan. Seperti ini. Ini awalnya kan dari ini misal kacang hijau, ya kan? Ladangnya nggak tahu tanam di mana, mungkin di Flores atau mungkin di Jogja. Ini beras hitamnya mungkin di mana? Anda dari mana? Di warung. Di warung. Tanamnya di mana asalnya? Di kebun kacang. Kebun kacang misalnya kan, tapi kemudian ketemu di satu mangkok. Iya. Yang buat adalah Mbak Saifuddin. Mbak Zia. Mbak Zia. Itu Pak Ustadz? Nah, ini. Si bengkak kelihatan. Ini dia, Ustadz. Kurang besar apa? Nah, Tapi yang satu Mbak siapa? Mbak Saifuddin. Lu tadi mau ya Feli. Siapa? Dianggap serius. Feli. Mbak Feli. Iya. Nah itu, Mbak Feli dari mana? Mbak Feli. Sama seperti bubur kampiun tercinta kita. Dari mana? Dari mana? Manado. Ayo. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Aduh maaf nih saya perbendaraan kuliner Indonesia saya, Nusantara saya agak lemah. Karena terima itu kasih, Pak. harus terus nonton Izin, Pak Takjilan Ya Yuk. silakan. Ini Pak Ustadz, ini saya tadi kan Pak Ustadz kita kembali tadi ya. Ya. Bagaimana Allah itu maha baik. Maha Pengampun. Ini tadi seperti apa yang sudah disampaikan sama Pak Ustadz. Ini kan kadang kita ya sebagai manusia, saya secara pribadi lah, kadang kan biasaan itu kan kita lakukan kesalahan, nyesal pada saat itu. Betul, tapi betul. besok itu masih kayak ngerasa biasa aja ya. Biasa aja gitu Pak Ustadz. Iya. Itu gimana sih supaya Benar-benar tobat nasuha. ya itu pertama. Bukan Terus tobat kemudian sambal. nah, Jangan banyak pajak. Langsung jawab aja. lu nanya mulu kayak TTS. mumpung ada ahli yang bisa menjawab. Jadi Ya, kita ya. butuh Ya. itu Pak Ustadz. Memang untuk tobatan nasuha. Jadi tobat benar-benar tobat tidak mengulangi kesalahan. Itu butuh komitmen tinggi. Butuh juga latihan, butuh kontrol diri, ya kan? Tetapi kalau kita memang belum bisa tobatan nasuha, kita istighfar, tapi kemudian diulang lagi. Yang penting dalam Islam itu, dalam agama, itu yang penting kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu apa? Introspeksi. Kalau kita menghitung-hitung daripada menghitung-hitung dosanya orang lain, mending menghitung-hitung dosa sendiri, gitu kan? Nah, kalau kita menghitung dosa-dosa sendiri, oh saya melakukan ini hari ini, oh menyadari itu, kemudian istighfar, dengan niat hati akan komitmen besok tidak mengulang lagi. Tapi misalnya besok mengulang lagi, itu sudah dapat pahala. Yang penting niat, ya kan? Niat itu lebih utama daripada hasil, daripada perbuatan yang kita lakukan. Jadi apa namanya? Kalau dalam hadis itu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang penting kita niat itu kalau kita niat sudah taubat itu sudah dapat pahala. Kalau toh nanti masih dulang lagi, kita istighfar lagi terus sampai betul-betul nanti kita akan mendapatkan taubatan nasuha tadi itu. Kita tidak mengulang lagi itu. Jadi Allah itu akan melihat prosesnya. Hasilnya itu seringkali kalau prosesnya sudah benar-benar serius, hasilnya tidak akan mengingkarinya. Nah, gitu. Kayak Mas Don, ya kan? PDKT sama Mbak Inggit. Mbak Nindi. Ini mungkin ditolak berkali-kali. Tapi terus saya niat tulus ikhlas mencintai Mbak Nindi. Akan melamar Mbak Nindi ke pelaminan yang penuh mahligai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya dapatlah itu Mbak Nindi misalnya kan. Nah itu jadi seperti itu. Jadi yang penting kita sebagai manusia, sebagai hambanya itu terus berusaha yang terbaik. Kalau kita gagal untuk tobatan nasihat, terus ulangi terus dengan niat yang ikhlas, tulus, kita akan menjadi pribadi, menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengampun tadi itu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya amin dulu guys. Ya udah ya. Berarti tadi kan kata Ustadz yang penting niat dulu, Allah akan mencatatnya. Ya. Misalkan saya niat, saya pengen berangkat haji, teman-teman saya udah boleh manggil saya Bang Haji dong berarti. Jangan boleh. Beda. Baru niat. Beda. Ya. Hajinya baru niat. Ya dulu. Ya udah. Hajinya baru Ya niat. udah kalau gitu. Itu. Ubur-ubur ikan lele kita closingan dulu ya Le semuanya. Baik teman-teman semua, sobat Ramadan. Ilmu kita pada hari ini kita dapatkan yang sangat banyak banget langsung dapat dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Nah
Nah, buat teman-teman semua, terus saksikan Takjilan Yuk, Inspirasi Ramadan di PDI Perjuangan. Takjilan Yuk, Inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wanto Sugito, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi, organisasi sayap PDI Perjuangan. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci, bulan puasa. Semoga pada bulan ini kita semua mampu menjadikan bulan yang penuh kemenangan, bulan yang penuh keberkahan, dan kita jadikan bulan ini bulan kontemplasi, bulan refleksi untuk memperkuat tali silaturahim kita sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!